Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim Al-Kalam, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan minta kepada Allah taala agar hidup dan kehidupan kita di alam dunia yang singkat ini senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, diberikan keberkahan hidup oleh Allah, dan pada saatnya nanti jika kita harus kembali menghadap Allah, Allah akhirkan hidup kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah telah sama-sama kita selesaikan pembacaan Ratibul Haddad, dilanjutkan dengan membaca kisah singkat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rangkuman kitab Maulid Simtud Durar atau yang dikenal dengan Maulidul Habsyi, karena kitab Maulid ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mudah-mudahan keberkahan yang meliputi kehidupan beliau semasa hidup senantiasa akan tercurah juga buat kita semuanya. Dan kita telah membacakan doa maulid, dilanjutkan dengan pembacaan doa khatmil Quran, karena beberapa hari yang lalu jamaah telah mengkhatamkan Al-Quran yang dihadiahkan khusus untuk orang tua dari salah satu jamaah kita, Saudara Lukman Hakim, yaitu Ibu Rosmalah binti Rahmat. Ini hadiah terindah buat almarhumah dari kita semuanya, dan telah kita khatamkan pembacaan Quran kita. Ingatlah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ketika Al-Quran telah kita selesaikan membacanya, kemudian kita membaca doa khatmil Quran, doa penutup Al-Quran, maka yang mengaminkan bukan hanya manusia, tapi 60.000 malaikat pun ikut mengaminkan doa kita malam hari ini. Mudah-mudahan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diampuni semua dosa dan kesalahannya, juga berikut keluarga kita yang telah kembali menghadap Allah, baik itu ibu bapak kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, mereka semua yang saat ini posisinya berada di alam barzah, mudah-mudahan diterangi alam barzahnya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Terima kasih buat para jemaah yang telah berkontribusi membaca di setiap juznya. Ada yang baca 1 juz, ada yang baca 2 juz. Insya Allah mudah-mudahan bacaan-bacaan kita tidak akan pernah sia-sia. Nanti Al-Quranlah yang akan memberikan pertolongan buat kita, sebagaimana janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Hendaklah kalian waktu di dunia gemar membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran, berteman baik dengan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan datang memberikan pertolongan kepada mereka yang waktu di dunianya suka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal. Oleh karena itu nanti kalau kita lanjutkan, kemudian di-share di grup, silakan. Mau itu 1 juz mengambilnya, mau itu 2 juz, silakan. Ini bentuk kepedulian kita, kecintaan kita terhadap kawan-kawan kita, mereka yang telah orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nggak akan pernah sia-sia itu semuanya. Kita membaca
pahalanya untuk almarhum, kita pun akan mendapatkan pahala itu dan akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Jemaah sekalian, malam ini kita berada di malam Jumat pertama bulan Muharram di tahun yang baru. Selamat tahun baru hijrah. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah dari arah yang tidak baik menuju arah yang baik. Berhijrah dari yang tadinya masih sendiri jadi berdua. Amin. Oh dik, amin kenceng matik. Ya rabbal. Dari yang tadinya berdua jadi bertiga sama anaknya maksudnya. Insya Allah. Nah, baik, sebagai bahan renungan buat kita, bagaimana kita menyikapi tahun yang baru. Saya mengutip sebuah ungkapan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau lebih viral, lebih populer, disebut, dipanggil Imam Al-Ghazali. Mungkin kita sudah sering kali mendengar kata-kata Al-Ghazali. Nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dulu kalau dengar cerita kisahnya Imam Ghazali, kenapa beliau begitu viral, kenapa beliau begitu berpengaruh namanya di saat itu, bahkan hingga sekarang. Karena Imam Al-Ghazali itu bisa sesukses, bisa sehebat, tak lain dan tak bukan lantaran doa orang tuanya. Orang tuanya bukan seorang ulama, bukan. Orang tuanya bukan seorang kiai. Orang tuanya hanya sebatas pedagang kelontong yang mikul-mikul dagangan. Tapi kecintaan orang tuanya terhadap majelis ilmu itu luar biasa. Di mana dengar suara pengajian, ini orang tua taruh dagangannya, dia masuk, dia ikut ngaji. Pokoknya begitu dengar suara pengajian, dia masuk, perkara dia lagi dagang juga, dia taruh tuh dagangan, kemudian dia masuk, dia dengerin, dia simak. Selepas pengajian, ini orang tua yang sebatas sebagai pedagang kelontong, tahu ya pedagang kelontong ya, perabotan gitu. Dia berdoa tuh, ya Allah, jadikanlah kedua anakku itu seperti orang alim tersebut. Kalau yang diajarin tentang ilmu Quran, maka dia berdoa, ini ayah, jadikanlah anakku sebagai keluarga Al-Quran, ahli Al-Quran, bisa mentafsirkan Al-Quran. Kalau di satu pengajian sedang membahas hadis, dia berdoa minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb, jadikanlah anakku itu menjadi muhaddisin, menjadi orang yang paham tentang ilmu hadis. Ketika dikaji di dalam pengajian itu seputar fikih, minta kepada Allah Ta'ala, ini orang tua, ya Rabb, jadikanlah anakku itu fuqaha, ahli fikih. Ini orang tua yang hebat tuh, minta doa bukan kepengen anaknya jadi tukang insinyur, bukan jadi dokter, bukan jadi pilot, tapi jadi apa? Jadi ulama. Kita pun kalau berdoa jangan tanggung-tanggung. Ya Rob, jadikanlah anakku ini walimu ya Allah. Kita juga minta sama Allah juga demikian. Gak usah tanggung-tanggung. Lain ya, kalau anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa lagi? Jadi YouTuber. Ya kan? Jadi pilot gitu. Orang tua juga begitu tuh, sengaja nyekolahin anaknya sampai tinggi biar dia bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Tapi jarang orang tua sekarang tuh ngedoain anak biar jadi ustadz, biar jadi kiai. Ada nggak orang tua model begitu? Boleh nggak ngedoain anak biar jadi ustadz? Boleh nggak doain anak biar jadi kiai? Boleh nggak ngedoain anak biar jadi penghafal Quran?
Ya Allah, ini doa yang luar biasa, yang mulia banget. Ya Rob, jadikanlah anakku di antara mereka, umpama anaknya ada 10 aja, umpamanya, jadikanlah satu di antara anak-anakku itu menjadi hafizul Quran, menjadi para penghafal Quran. Karena ada jaminan tuh, ketika dijadikan 10 orang, satu aja jadi penghafal Quran, ini orang yang hafal Quran tuh Allah, keluarganya Allah. Dia nanti dikasih mandat bisa memberikan syafaat di hari kiamat, pertolongan minimal 10 orang. Jadi ada mandat tuh. Dan dia bisa memakaikan mahkota di kepala orang tuanya di surga. Amin ya Rabbal. Jadi minta buat anak kita dalam perkara-perkara yang menyangkut agama tuh minta kepada Allah Ta'ala. Kita pun demikian, agar dijadikan orang-orang yang faham tentang ilmu agama. Amin ya Rabbal. Nah pada akhirnya terwujudlah doa orang tua. Sekalipun orang tuanya kerjaannya tadi apa? Cuman pedagang. Dia punya anak 2, satu namanya Ahmad, satu namanya Muhammad. Dua-duanya jadi orang hebat. Yang satu ini Ahmad menjadi ahlil mau'izah, bahasa orang kita bilang tukang ceramah. Yang satu Muhammad namanya begitu masyhur hingga beliau dapat julukan Hujjatul Islam. Yang kita kenal sampai saat ini, beliau adalah Imam Al-Ghazali. Insyaallah. Oleh karena itu ada ungkapan dari Imam Al-Ghazali dalam rangka memperbaiki kehidupan kita. Ini kan tahun baru nih. Kita pengen tahun baru ini dan 1 tahun ke depan insya Allah jauh lebih baik segala-galanya dari tahun kemarin. Ya Rabbal. Karena orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin itu orang-orang yang beruntung tuh. Tapi kalau tahun ini sama tahun kemarin itu orang yang rugi tuh. Yang lebih parah kalau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, itu celaka udah. Nauzubillah min. Kita pengen nih tahun ini jauh lebih baik segala-galanya, baik ekonomi kita, baik kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Khususnya kita minta kepada Allah Ta'ala. Yang tadinya ngajinya umpama nih cuman malam Jumat doangan, pakai doangan itu. Ada pengajian malam Sabtu namanya Rihlah Batiniyah, keliling ziarah makam aulia, dia ikut. Berarti ada peningkatan gak tuh? Yang tadinya malam Sabtu doangan, ada malam Rebuh baca burdah mudoriyah, dia ikut. Berarti ada peningkatan gak tuh? Nah kita kepengen tuh dalam sisi hablum minallah lebih intens hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Oleh karena itu di sini dikatakan ada 4 hal yang dapat menumbuh kembangkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan 4 hal ini perlu diingat, perlu dicatat baik-baik, dapat menghidupkan hati kita sehingga Allah menaburkan ketenangan dalam hidup kita. Apa yang pertama kata Imam Al-Ghazali? Zikruz zunubil madiyah. Pertama itu mengingat-ingat dosa yang pernah kita perbuat. Kita romannya jarang ya. Apalagi pakai punya dalil, dosa kagak kelihatan ini, dosa nggak benjol ini, ada nggak yang model begitu? Sehingga dia lupain dosanya begitu aja. Nah orang yang kepengen baik kehidupannya, diingat selalu tuh. Tahun 1442 lebih banyak kebaikan atau keburukan yang kita jalani, lebih banyak dosa, maksiat, apa pahala yang kita cari. Orang yang ingat-ingat akan kesalahannya di masa lalu sehingga yang keluar dari mulutnya apa? Apaan? Istighfar, ya Allah, saya pernah berbuat ini, saya pernah berbuat itu, saya pernah menerjak aturan-Mu ya Allah. Kau kasih aku mata, tapi mata ini jelalatan kemana-mana.
Kau kasih aku telinga, tapi telinga ini sering banget dengerin perkataan yang gak ada manfaat. Ini jadi bahan muhasabah buat kita. Dikasih mulut bukan dipakai buat zikir, bukan dipakai buat baca Quran, tapi sering banget dipakai buat ngomongin. Tuh yang sering laki-laki apa perempuan? Oh enggak, sama aja udah. Laki sekarang kayak perempuan-perempuan modelnya. Ya Allah. Bahkan lebih bahaya tuh kalau laki-laki yang kayak gitu tuh. Nauzubillah min zalik. Bukan dipakai buat zikir, bukan dipakai buat kebaikan, tapi yang banget sering dipakai buat ngomongin orang, buat ngegibah, buat ngadu domba, buat bikin perpecahan satu sama lainnya. Kadang-kadang musuhan gak cukup sendiri, ngajak temen ikut musuhan juga. Ini orang sekarang tuh musuhannya berjamaah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau musuhan tuh nggak mau sendiri, padahal masalahnya pribadi, ngadu sama temennya, biar temennya marahin dia juga, temennya ngadu lagi, biar marahin dia juga. Ada nggak orang model kayak gitu? Nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Di sini lagi ngaji nggak ada. Oh selepas nih. Ya Allah. Dikasih kedua tangan bukan dipakai untuk bersedekah, bukan dipakai buat megang tasbih. Yang ada di tangan gatal banget, nulis status banget, julid banget. Gak boleh ngelihat orang seneng dikit disinggung. Gak boleh lihat orang bahagia dikit disakitin, distatusin. Ini orang sekarang tuh modelnya tuh. Ngadunya bukan sama Allah lewat sejadah, ngadunya sama status. Ya Rob, ya Rob sih bener. Gak punya duit. Gara-gara gak punya duit, se-RW tahu. Karena berteman sama dia semua. Ya Rob, ini gua kasih 50.000 cuma makan kangkung doang. Gara-gara status tuh. Semua orang tahu, begitu keluar dari rumahnya kangkung lewat. Gara-gara lu status. Orang-orang tua kita dulu tuh Masya Allah, ngadunya sama Allah, curhatnya sama Allah, bukan pakai status. Kalau statusnya untuk mengajak kebaikan, bikin video-video kebaikan, video-video pendek, kata-kata mutiara yang baik sehingga membuat orang gairah untuk melakukan kebaikan, itu yang bagus. Itu yang dapat pahala. Buat iklan majelis sehingga gara-gara dia yang bikin iklan, orang jadi pada tahu tuh. Dimasukin ke majelis info, banyak orang yang tahu, akhirnya banyak orang yang datang. Gara-gara siapa? Gara-gara yang bikin tuh. Makanya boleh jadi yang bikin tuh gambar masuk surganya lebih duluan daripada saya. Asalkan yang bikin gambar juga ngaji. Bikin gambar aja ngaji kagak. Sama aja tuh yang di Kampung Rambutan, Sukabumi, Garut, Sumedang. Dia udah sampai Sukabumi, dia udah sampai Sumedang, dia masih di Kampung Rambutan. Namanya apaan tuh? Hah? Ngajak bikin video kebaikan, bikin hal-hal yang positif. Orang lihat, orang tahu. Ini kan sekarang zamannya medsos. Orang tahu, orang lihat. Oh pengajian di sini, oh alamatnya di sini. Alhamdulillah. Kadang-kadang bikin pengajian yang ngaji orang-orang jauh, yang dekat. Karena emang soundnya ketinggian, jadi nggak sampai rumahnya. Kelewatan tuh suara. Ya Allah, nggak di mana-mana emang begitu. Jadi yang pertama nih buat ngingetin kita, buat jadikan bahan renungan buat kita, khususnya di tahun baru ini, jadikan muhasabah, kontemplasi. Ingat-ingat tuh dosa yang lalu yang kita lakuin. Kita yang paling tahu tentang dosa itu apa di tahun 1442 yang paling besar dosa kita lakuin. Begitu mengingat, dia banyak istighfar, dia banyak munajat, dan dia janji gak mau ngelakuin dosa dan kesalahan itu lagi. Orang beriman, orang mukmin, dia tidak akan pernah jatuh 2 kali di lubang yang sama. Betul. Kalaupun pernah ngelakuin kesalahan yang buruk di tahun lalu, perbaiki sekarang. Tapi jangan kita lupain, justru semakin kita ngingat, semakin banyak istighfar kita sama Allah. Kita memang manusia itu ibarat mobil jalan, motor jalan, lecet, baret, hal yang biasa. Orang kalau pakai kendaraan, kalau dia nggak nabrak, dia ditabrak, betul. Kita bukan kendaraan diam, kita manusia.
pasti ngelakuin dosa, pasti banyak salah, betul nggak? Orang yang terbaik tuh nginget akan dosanya. Ya Allah pernah begini, ya Allah pernah ngambil hak orang, ya Allah pernah ngezolimin orang, ya Allah pernah nyakitin hati orang. Sehingga apa? Sehingga kita banyak istighfar. Jangan sampai kita sudah melakukan dosa, bahkan kita menyepelekan dosa itu. Dosa kecil ini manusia nih sukanya nyepelein. Kecil ini. La saghiratan ma'al istimrar wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak disebut dosa kecil kalau dilakuinnya terus menerus. Karena disepelein tuh, kecil ini, dikit, lama-lama jadi itu yang dikatakan la saghiratan ma'al istimrar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakuinnya itu terus menerus. Wala kabiratan ma'al istighfar. Seberat apapun dosa kesalahan kita, segunung umpama dosa kita di tahun lalu, tapi karena kita sering beristighfar, itu akan terkikis kesalahan-kesalahan itu hingga pada akhirnya habis. Yang pertama, ingat dosa dan kesalahan kita pada tahun yang lalu. Kita yang jauh lebih tahu dosa apa yang pernah kita lakukan, maksiat apa yang pernah kita perbuat di tahun lalu. Janji mulai sekarang gak mau ngelakuin hal itu lagi, insya Allah. Kemudian yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah. Kalau tadi ingat dosa yang pernah kita lakuin, kalau yang kedua lupain kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di tahun lalu. Ini bentuk kebaikan nih. Tahun lalu pernah nolong orang, tahun lalu pernah nyelamatin orang, tahun lalu pernah bantu orang, tahun lalu pernah berbuat baik. Kita yang lebih tahu, lupain tuh. Jangan pakai diinget-inget dah. Ini orang sekarang modelnya ngungkit. Bener gak? Apalagi orang yang kita tolong balasannya gak sebanding, bahkan nyakitin balasannya. Habis kita ungkit udah. Bener gak? Wah percuma loh, gue sekolahin, gue kuliahin, tuh S lo banyak banget sampai pilek karena gue kuliahin. Sekarang balasan lo begini ya, lu gue udah urusin, gue udah rawatin, gue udah sekolahin, gue udah ngajiin, gue udah kemarin, sekarang begini balasan lu. Banyak gak orang yang kayak gitu tuh? Percuma gue nolongin dia, sama aja gue nolongin anjing kejepit. Anjing waktu kejepit dia kaing-kaing tuh, begitu ditolongin digigit kita. Nih modelnya kayak begini nih. Kalau kita udah berbuat baik, lupain. Sebagaimana maaf kita buang air besar di pagi hari. Ini malam umpamanya habis makan nasi uduk. Ada nasi uduknya Bang Arul? Oh enggak ada. Umpama makan nasi uduk, makan gulai kambing, sate kelinci, mamanya. Pokoknya nih malam kita makan sampai begak, kekenyangan. Rokok propos, sorga kelihatan. Umpamanya kita kekenyangan makan, pagi-pagi mulas tuh. Pagi mulas, kita buang tuh. Yang jadi pertanyaan, kita tengok-tengok gak tuh? Jangan-jangan saat yang semalam keluar. Gak mungkin kita nengokin kan? Begitupun kalau kita ngelakuin kebaikan, jangan pernah kita ungkit. Sebab sebesar apapun untuk kebaikan yang pernah kita lakukan, begitu saatnya orang yang kita pernah berbuat baik kepadanya balasannya gak sebanding, habis kita ungkit, hilang itu semua pahalanya. Nauzubillah min, hilang gara-gara diungkit tuh. Ini orang sekarang modelnya ngungkit-ungkitan. Kalau kita berbuat baik, lupakan kebaikan itu. Perbuatan baik apapun yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu, nisyanul hasanatil madiyah, lupakan. Sehingga tidak ada lagi sifat mengungkit di dalam diri kita. Toh kalaupun kita pernah berbuat baik sama orang di tahun lalu, terus balasannya nggak ngenakin kita, biarkan saja. Karena Allah pasti janji kebaikan yang kita lakukan akan berpulang kembali kebaikan itu kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Ketika kau berbuat baik kepada seseorang,
maka hakikatnya kau telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi nggak usah kita sesalin. Gue nyesel baik banget sama dia. Gue nyesel ngasih pinjem duit dia, ganti kagak. Gue nyesel tuh nolongin dia. Nggak usah, diemin aja. Orang yang kayak gitu diemin aja. Ntar juga ngantuk ya. Biarin. Wa in asatum falaha, begitupun dengan kejahatan yang kita lakukan akan kembali berpulang kepada kita. Jadi kalau ada orang yang jahatin kita, baik lewat status, baik lewat ucapan, baik menyinggung secara langsung, baik lewat WA yang macam-macam, biarin aja. Karena apa? Karena saat itu dia sedang mempermalukan dirinya. Berarti kalau kita suka distatusin hal-hal yang tidak pernah kita lakuin hingga menimbulkan fitnah, berarti kitalah orang yang spesial di mata dia saat itu. Alhamdulillah. Jadi nggak usah sakit hati, bener nggak? Nggak usah kecewa, biarin aja. Saya digini-giniin, padahal saya nggak ngelakuin, biarin aja. Dia lagi capek-capek mikirin kita tengah malam, kita lagi asik-asik tidur mimpi indah di waktu malam. Alhamdulillah. Biasa kalau orang yang kayak gitu umurnya nggak panjang, biasanya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, setelah kita mengingat dosa di tahun lalu dan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan pun di tahun lalu, yang ketiga apa? An-nazaru ila man dunahu fid dunya. Nih yang menyebabkan kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Melihat dalam urusan-urusan dunia tuh ke bawah. Dalam urusan dunia apapun, tuh orang Masya Allah, padahal sholatnya jarang, bisnisnya lancar banget. Berarti kan dunia tuh, lihat ke bawah. Tuh orang Masya Allah ngaji gak pernah, tiap hari bangun rumah kardus, biarin aja. Biarin aja. Kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, ntar kita nggak ada puasnya. Kalau rumah kita kayak begini ya Rinda, rumah gue RS7, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit sekali, samping sawah. Kan RS7 tuh, biarin. Yang penting kita masih punya ya Rinda, mangan orang mangan, sing penting kumpul kabeh, nggak apa-apa. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nggak makan, yang susah cari makan. Dalam urusan-urusan dunia jangan kita lihat ke atas sudah. Sebab harta yang kita kumpulin nanti kagak bakalan kita bawa mati, betul? Kecuali harta yang udah kita belanjain tuh. Ente pada semua nih nabung di bank mana aja ada bank baru, nabung aja udah. Iya, duitnya udah kayak tisu, nyomot ada lagi. Sampai ngegaruk keluar duit, ilah ilallah. Jangan sampai kita mati kayak ayam di lumbung padi tuh. Bingung tuh. Orang kan kalau makin banyak hartanya, Masya Allah makin pelit biasanya. Dan hati-hati, yang begitu tuh hisapnya laga ramaan tuh. Iya, nanti di akhirat tuh orang yang hartanya di mana-mana ada, kontrakannya di mana-mana ada, vilanya Masya Allah, dari Megamendung sampai Cisarua ada. Umpamanya tuh kolam renang warnanya 3, merah kuning hijau, ada. Begitu dia mati, nah ini yang paling lama nih hisapnya nih. Tapi kalau orang miskin langsung sorga, mau dihitung apaan, harta kagak punya. Udah lalu kata malaikat, udah lalu ribet masuk no. Iya, kan kalau urusan harta pertanyaannya 2. Kalau umur atau umrihi fi ma'abna, umurmu kau habiskan buat apa? Masa mudamu kau pergunakan buat apa? Waktu sehatmu kau pergunakan buat apa? Tapi kalau punya harta, 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kau dapati dari cara apa? Dan kau keluarkannya kemana? Tuh urusan harta. Jadi jangan main-main. Jangan dikira orang punya harta hidupnya tenang, belum tentu. Bener gak? Orang harta duitnya banyak belum tentu. Orang yang hartanya makin banyak makin ketakutan. Umpama dia punya emas 20 gram umpamanya,
Saking dia ketakutannya tuh. Itu emasnya ditaruh di dalam dompet. Dompetnya ada gemboknya. Dia taruh di dalam lemari. Lemarinya ada gemboknya. Tuh lemari posisinya ada di kamar. Kamar ada pintunya. Pintunya dikasih gembok. Tuh kamar adanya di rumah. Rumahnya ada pintunya. Pintunya dikasih gembok lagi. Di rumahnya ada pagar. Pagarnya ada pintunya. Digembok lagi. Cuman ngejagain emas 20 gram. Gemboknya sekarung. Ini bisa bayangin tuh. Ya Allah. Pantes ya, waktu Sayyidina Ali ditawarkan, kau mau pilih harta apa pilih ilmu? Kata Sayyidina Ali apa? Aku tentu akan memilih ilmu. Sebab kalau aku pilih harta, aku yang menjaga. Tapi kalau aku pilih ilmu, ilmu yang menjagaku. Tuh jawaban cerdas. Makanya beliau dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Rasulullah, wa ali babuha, dan Ali pintunya. Gak mungkin kita masuk rumah gak ada pintu, kecuali emang posisi rumah kita pintunya rewat kan gitu. Los. Ya Allah. Jadi urusan-urusan dunia lihat ke bawah, biar kita bersyukur. Alhamdulillah, saya baru cuma punya sepeda, tetangga saya jalan kaki. Kalau kita dikasih mobil, alhamdulillah Allah kasih mobil, mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kebaikan. Lihat yang punya motor, sejelek-jeleknya mobil kita, setua-tuanya mobil kita, kalau hujan kagak bocor, kecuali tuh mobil dinaikin kambing. Ya kambing buat rapat departemen. Kadang 3 kambing naik, mobil riang naik, mobil odek naik. Dewas apaan berdua. Tapi kan maaf ya, setua-tuanya mobil kita, yang penting orangnya gak tua. Maksudnya setua-tuanya tuh mobil kagak bocor kalau hujan. Lihat dong yang pakai motor. Kalau hujan dia neduh di kolong, kan ribet banget. Terutama ribet yang punya mobil. Lewat kolong ada motor pada bererot. Iya kan? Ya Allah, mau ditabrak orang, nggak ditabrak ngalingin, bagaimana urusannya? Kantongin tuh mobil. Kalau punya motor, lihat yang punya sepeda. Alhamdulillah dikasih motor, biar kata motornya motor jadul. Namanya motornya keren, Turu. Begitu disela, acak gelem, acak gelem. Acak gelem, acak gelem. Tapi yang penting punya sampai ujung genteng. Gara-gara tuh motor jadul sampai ujung genteng, pulang belah mesin. Ya Allah, tapi kan punya motor. Lihat yang punya sepeda kemana-mana goes mulu. Kok susu dah, goes dari rambutnya rambut. Lihatnya yang begitu tuh. Kalau punya sepeda kudu bersyukur juga. Lihat yang jalan kaki. Alhamdulillah, biar kata ngegoes-goes. Noh, tetangga saya jalan kaki, kemana-mana jalan kaki mulu. Megang map jalan kaki, ketok pintu. Tuh panitia Muharram, panitia Muharram. Ya Allah, siapa aja dipalakin. Kalau yang jalan kaki, lihat apa? Lihat orang yang duduk di kursi roda, kena penyakit yang namanya stroke, segerobak. Lihat yang begitu. Alhamdulillah sama saya masih bisa dikasih jalan. Tetangga saya stroke menaun, di rumah aja ngejedok, nggak kemana-mana. Bersyukur nggak kita? Kalau yang stroke pun, yang lumpuh pun, lihat, alhamdulillah saya masih dikasih penyakit stroke. Tetangga saya mati nggak balik lagi. Begitu nantinya efeknya kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Sebab kalau yang stroke ngelihat yang jalan kaki ngelihat yang pakai sepeda, yang pakai sepeda ngelihat yang punya motor ngelihat yang punya mobil, yang punya mobil ngelihat yang punya kereta.
bagaimana kita mau bersyukur? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah pagi-pagi masih bisa makan meskipun nasi goreng, nasi bekas malam digoreng. Emang modelnya kita begitu, sama teh butek. Tapi masih bisa makan. Alhamdulillah, semalam dapat nasi kebuli, bisa diangetin sampai sore. Yang penting masih makan. Kan yang kita minta sama Allah enak mah. Perkara makanannya nggak enak, kalau enak makan udah enak aja udah, bener nggak? Makanya minta enak makan udah, biar mulut kita bisa enak makan, apa aja enak makan, insya Allah. Ada orang kan, gue lihat makan lu enak banget, lu makan gue yang kenyang kan ada. Sebagaimana Rasulullah tuh, Rasulullah kalau minum yang tahak Sayyidina Abu Bakar, tuh luar biasa tuh. Jadi ngelihat Rasulullah minum yang kenyangnya Abu Bakar. Abu Bakar pernah ngomong kayak begitu. Jadi dalam urusan dunia lihat ke bawah. Yang terakhir an-nazaru ila man fawqahu fiddin. Kalau dalam urusan agama lihat ke atas. Ada teman kita yang nggak pernah tinggal jamaah aja di masjid, boleh tuh ngiri tuh. Ada teman kita kok bisa sih dia sodako terus, padahal dia kerjanya begitu-gitu, tapi kok dia bisa mau-mauan dia celengan subuh padahal dia nggak punya pekerjaan. Kadang-kadang sampai tengah malam mau bubar ngomong sama temennya, besok kita nganggur upacara nggak? Oh nganggur upacara. Tapi dia bisa tuh ngasih sedekah, tapi dia bisa tuh ngasih kebaikan. Kalau dalam urusan yang agama, perkara agama, nih orang sempet-sempetnya ngaji padahal dia kerja lembur, tapi masih sempet buat ngaji. Lihat tuh urusan-urusan yang kayak gitu. Padahal kalau dibilang sibuk, dia seorang pekerja. Tapi begitu datangnya pengajian, dia juga ikut ngaji. Ini yang begini, ini yang luar biasa. Dalam perkara-perkara agama, lihatlah ke atas. Tapi perkara-perkara yang menyangkut dunia, lihatlah ke bawah. Maka kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Insyaallah bekal yang disampaikan oleh Imam Ghazali meresap ke hati kita semua. Enggak sekedar kita dapat candaan, tapi kita bisa resapi. Ingat dosa kita, lupakan kebaikan kita. Lihatlah dunia ke bawah dan pandanglah akhirat ke atas. Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi dan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.